teman saya ketemu nih sama saya, Steve, yuk kita kerja yuk. Nah terus terang waktu itu saya nggak punya tujuan saya mau ngapain Bapak Ibu. Jadi teman saya ngajakin kerja jadi apa? Saya bilang jadi sales kartu kredit. Jadi itu karir pertama saya, ya kan. Saya pikir lulusan S1 jadi kartu kredit nggak apa-apa lah daripada nganggur. Dan saya merintis karir dari bawah Bapak Ibu, ya kan. Akhirnya jadi manajer di suatu bank swasta internasional, perusahaan asing. Dan yang membesarkan saya, waktu itu saya kerja lama di industri freight forwarding, logistik, ekspor impor. Perusahaan-perusahaan kalau Anda pernah dengar DHL Global Forwarding, SEPA itu perusahaan-perusahaan raksasa Bapak Ibu. Dan saya kerja belasan tahun. Singkat cerita, pada tahun 2011 ada sebuah perusahaan yang nanti akan saya sampaikan, ya, sedang mencari kandidat untuk menjadi general manager untuk setup perusahaan. Dan singkat cerita, saya akhirnya ditunjuk sebagai seorang general manager di perusahaan yang nanti akan saya sampaikan ini. Dan dalam waktu 2 tahun saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha, orang punya pendidikan tinggi, ada yang sama sekali nggak punya pendidikan, ya. Ada orang yang punya pengalaman, ada orang yang nggak punya pengalaman bisnis. Hanya dalam waktu 2 tahun saja mereka mengalami transformasi perubahan hidup yang luar biasa, spektakuler, juga dari segi income Bapak Ibu. Berkali-kali lipat lebih besar dibanding saya yang kerjanya sudah 15 tahun Bapak Ibu. Dan saya bukannya nggak kerja keras Bapak Ibu, saya kerja sangat keras. Anda pikir dari seorang sales kartu kredit untuk mencapai posisi general manager itu nggak membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi Bapak Ibu. Dan saya orangnya nggak pinter Bapak Ibu. Tidak seperti kebanyakan teman-teman saya S1 yang cum laude lah, sekolahnya juga tinggi dari luar negeri. Ya kalau Anda tahu kampus saya, Anda bakal ketawain saya deh. Kayak kelurahan Bapak Ibu, lebih bagus kelurahan dari kampus saya. Ya. Tapi apa yang menjadi latar belakang saya tidak harus menjadi apa yang menjadi masa depan saya. Yes. Setuju? Setuju. Jadi latar belakang nggak penting Bapak Ibu, ya kan? Dan saya menolak untuk menjadi korban latar belakang ataupun korban daripada krisis ekonomi. Singkat cerita, tahun 2013, ya kan? Saya memutuskan untuk saya beralih, ya. Karena siapa Bapak Ibu yang mau kerja lebih 20 tahun lagi? Ada gitu yang mau kerja seumur hidup di sini? Saya sih nggak mau Bapak Ibu. Seringkali kita bekerja karena kita nggak ada pilihan. Nah hari ini Anda akan mendengarkan bahwa ada pilihan yang lebih baik untuk hidup Anda dan hidup keluarga Anda. Dan 2 tahun yang lalu, tahun 2013, saya memilih untuk saya berhenti, ya, dan akhirnya saya mengambil kesempatan peluang bisnis ini menjadi seorang distributor dari sebuah perusahaan yang namanya Jenes Global. Untung saya ambil keputusan itu Bapak Ibu. Karena kenapa? 2 tahun kemudian, ya, bulan Juni kemarin, itu saya masih ingat, bulan puasa, udah itu krisis lagi. Dolar menggila, banyak perusahaan tutup, banyak karyawan dipecat, banyak cabang perusahaan-perusahaan harus gulung tikar. Tapi di era seperti itu, ya, justru pertama kalinya dalam hidup saya bisa dapat income ratusan juta rupiah per bulan. Bukan karena saya hebat Bapak Ibu, tapi karena peluang bisnis ini, kendaraan bisnisnya yang hebat. Steve-nya masih sama? Steve-nya masih sama Bapak Ibu. Saya kerja 20 tahun lagi mungkin saya nggak akan dapatkan hasil seperti ini Bapak Ibu. Nah saya akan sharing, ya, ada sebuah peluang bisnis yang bisa menolong kita untuk mengalami transformasi kehidupan. Bukan hanya dari segi finansial, ya, tapi yang luar biasanya juga dari segi karakter saya dan juga membantu orang lain. Dan hari ini saya harapkan untuk Anda simak, ya, baik-baik informasi 40 menit ke depan yang bisa saja mengubah kehidupan Anda, bahkan keluarga dan orang-orang di sekeliling Anda. Di luar sana lagi krisis Bapak Ibu, ya. Tapi, ya, orang sukses selalu melihat krisis sebagai peluang.
mengubah kemalahan jadi kemenangan, membuat hidup jadi lebih berarti. Oleh sebab itu kita kumpul ada di sini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mari kita lihat ya slide-nya ya. Waktu itu saya ada di sebelah kuadran kiri Bapak Ibu. Saya kerja supaya menghasilkan uang, berharap saya punya masa depan ke depan. Ini adalah penghasilan aktif. Sampai berapa lama Anda tahan untuk bekerja? Tukar hidup Anda, tukar waktu Anda dengan sejumlah uang yang sudah bisa ditakar. Ya kan? Nah, ketika saya melihat orang di sekeliling saya berubah, gara-gara kenapa? Mereka berubah ke kuadran kanan Bapak Ibu. Orangnya masih sama, tapi cara melakukan sesuatu, cara mendapatkan penghasilannya beda Bapak Ibu. Nah, di kuadran kanan itu apa? Orang tetap bekerja. Ya. Tapi dia kerjanya bangun aset. Aset inilah yang kemudian bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan passive income. Ada keadaan kita, income jalan terus, dan akhirnya bisa membentuk masa depan kita ke depan. Ya, di hari tua kita, di pensiun kita, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu kita. Dari dua pengertian ini, ya, mana yang nanti akhirnya sukses? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan Bapak Ibu. Ya. Next. Karena ini fakta yang terjadi Bapak Ibu. Dunia itu berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mengamati perubahan dan mengikuti perubahan tentu yang baik, ya, kita akan ketinggalan jauh Bapak Ibu. Ini fakta kecepatan orang-orang tersukses di dunia. Ya. Di era pertengahan tahun 25 tahun yang lalu itu ada namanya, bukan 25 tahun yang lalu, maksud saya di era industri. Mungkin itu tahun 40, 50, 60, 70-an itu, ya. Ada seorang yang namanya Henry Ford, pemilik industri Ford mobil, ya. Dia menghasilkan 1 miliar pertamanya dengan dia bekerja keras selama 25 tahun. Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Saya pikir itu udah hebat. Ternyata ada jauh lagi yang lebih hebat, yaitu di era teknologi. Ada seorang yang namanya Bill Gates. Orang terkaya kalau nggak ke satu, kedua tuh. Lalu bergantian tiap tahun sama satunya lagi. Pemilik Microsoft. Dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 12 tahun untuk dia mendapatkan 1 miliar pertamanya. 2 kali lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Tahu nggak? Ada lagi yang lebih hebat, yaitu di era informasi. Ada seorang yang bernama Jeff Bezos, pemilik Amazon.com, toko online terbesar di dunia Bapak Ibu. Dia hanya membutuhkan 3 tahun saja untuk bisa menghasilkan 1 miliarnya dia. Zaman dulu orang kaya itu, orang-orang kaya di dunia itu nanti umurnya kalau udah di atas 50, 60, 70. Tahu nggak? Jangan heran ya, orang-orang kaya di dunia sekarang umur 30-an tahun aja bisa. Karena apa? Ada sesuatu yang berubah Bapak Ibu. Ada perubahan zaman yang nggak bisa ditolak. Nah next, kenapa yang membuat Jeff Bezos ini dengan sangat cepat menghasilkan 1 miliar pertamanya hanya dalam waktu 3 tahun? Ini sesuatu yang sangat signifikan. Dan dia dinobatkan oleh majalah Fortune sebagai 12 pengusaha terbesar pilihan majalah Fortune. Nah, kenapa demikian? Yaitu karena dia mengamati adanya perilaku perubahan konsumen di era modern ini, yaitu di era zaman informasi ini. Apa ini perubahan perilakunya? Mari kita lihat, ya, bahwa di era informasi, apapun yang Anda cari, Anda tinggal lihat search engine, Google lah, Yahoo lah, apapun. Tinggal lihat smartphone Anda mau tahu apa, semua ada di sini. Zaman dulu kalau Anda belajar, kita pergi kemana? Ke perpustakaan Bapak Ibu, cari bukunya. Zaman sekarang ponakan saya, ya kan? Saya pernah tanya, kamu ke perpustakaan nggak mau belajar? Oh, Om Steve kuno katanya, semua tinggal lihat di smartphone, di Wikipedia.
Oh iya, saya lupa, udah gak ada perpustakaan lagi. Perpustakaan di sekolah itu rupanya bukan buku-buku. Perpustakaannya udah internet, komputer. Zaman saya buku-buku, mau nyari bukunya ini susah kadang-kadang. Tapi semua sekarang serba internet, mencari informasi. Untuk apa? Coba kita lihat. Entah mau baca majalah, informasi, apalagi televisi aja sekarang online, Bapak Ibu, streaming. Next, surat kabar, katalog buku telepon, radio online, apalagi, ya, reservasi pesawat, bis, kereta api, pelayaran yang dahulunya Anda harus ngantri berjam-jam, sekarang semudah membalikan telapak tangan, memainkan jari jempol Anda, pesan lewat online. Apalagi belanja, Bapak Ibu. Makanya ya sekarang muncul apa? eBay, Amazon, apalagi Blibli, Dino Market, Lazada. Anda nggak perlu macet-macetan ke ITC Mangga 2 untuk beli smartphone ataupun untuk beli power bank. Udah macet, harganya mungkin lebih mahal. Anda tahu nggak? Saya baru baca majalah, baca surat kabar, ya. Toko Dusit Mangga 2 yang tadinya pusat komputer terbesar di Indonesia sepi sekarang. Kenapa? Konsumen perilakunya berubah. Dari dahulu dia rela-rela berjam-jam macet-macetan, sekarang dia nggak mau. Dia sekarang beli online. Ada toko nih punya 18 toko, tutup jadi cuma satu toko. Dan itu pun nggak banyak pengunjungnya. Saya baca, kenapa? Ya, karena udah orang nggak ada yang mau. Sekarang dia beralih jualan online. Kalau enggak dia ikutin, mati juga tuh toko yang satu itu. Ya kan? Jadi perubahan besar-besaran dari sistem offline online. Teknologi sudah mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi, berbelanja, beraktivitas. Kalau Anda nggak percaya, bangun tidur, siapa yang dicari pertama kali? Istrinya, anaknya, atau smartphone ini? Hah? Ngapain lihat smartphone? Istri dong. Iya, kalau itu yang benar, ya. Ya, smartphone-nya Bapak Ibu kebanyakan, ya, entah itu karena alarm mungkin Pak, ya kan? Matiin dulu, atau ngecek WhatsApp atau apa segala macam. Nah, kalau kita nggak berubah mengikuti teknologi zaman ini, apa yang terjadi? Banyak bisnis akan tutup. Mari kita lihat, ya. Entertainment juga, bahkan untuk beli tiket film atau konser musik, ya. Next. Nah, kita harus jeli melihat peluang bisnis. Ternyata ada peluang bisnis yang memiliki platform online dunia, worldwide platform, online platform, yang menggabungkan 3 kekuatan bisnis. Yang pertama adalah kekuatan bisnis network, jaringan, Bapak Ibu. Semua bisnis itu perlu network. Setuju atau setuju? Setuju. Setuju, harus punya network. Saya mau ketemu toko properti yang punya 5 properti yang paling besar, mau dia pemilik pabrik, mau dia sampai tukang cendol, dia harus main network. Saya punya tukang langganan tukang cendol, dia tahu nongkrongnya di mana yang paling banyak pelanggannya. Dia tahu, dia ada network, Bapak Ibu. Ya, Gojek aja bernetwork. Dia punya daftar pelanggan, harus nongkrongnya di mana jam-jam sekian, ya kan? Yang kedua adalah e-commerce, di mana semua transaksi dilakukan secara online. Sekarang semua serba online, Bapak Ibu. Mau beli baju online, ya kan? Taksi aja online, Uber. Ojek aja online. Apa yang terjadi dengan ojek-ojek yang sekarang? Kalau dengan Gojek, sehari saya dengar mereka bisa sampai dapat 8 juta, sebulan bisa 15 jutaan, Bapak Ibu. Banyak manajer yang akhirnya berhenti. Ngapain gue jadi manajer dari pagi sampai malam? Itu saya baca itu di surat kabar. Gajinya cuma 7 juta lagi. Mendingan dia katanya ojek. Hari ini selesai, ya, kerjaan gak dibawa pulang. Selesai kan?
Kalau jadi manajer enggak, ya kan? Itu kan katanya dia, bukan katanya saya. Semua serba online. Bahkan saya baru tahu martabak sama beli donat aja online. Berubah, Bapak Ibu. Tapi ini online-nya e-commerce internasional, nanti saya akan cerita. Yang terakhir adalah dropshipping. Artinya apa? Produk dihantar. Anda nggak perlu pusing-pusing stok produk, inventory yang makan biaya besar, modal besar. Anda juga tidak perlu pusing-pusing pencatatan, record pencatatan duit masuk, duit keluar dan segala macam. Ya. Nah, 3 penggabungan kekuatan bisnis ini, ada nggak perusahaan yang menggabungkan 3 kekuatan ini? 1 aja udah luar biasa, 2 aja luar biasa, apalagi 3-tiganya. Mari kita lihat. Selamat datang di Jenes Global. Baru berdiri 9 September 2009. Baru umurnya 6 tahun Bapak Ibu. Nah, tanggal 9 September kemarin kita baru merayakan ulang tahun di Singapura. Sekitar ada lebih dari 14.000 distributor Jenes Global dari seluruh dunia. Di lebih dari 100 negara datang menghadiri acara ulang tahun ini. Siapa yang kemarin datang hadir? Ya, itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dunia lagi krisis, ini justru Jenes lagi booming-boomingnya. Ya. Dan didirikan di Florida, Amerika Serikat. Sederhana Bapak Ibu. Kalau Anda cari jam yang mana? Yang bagus? Swiss. Kalau Anda cari mobil yang tahan lama, safety? Jerman. Ya kan? Kalau Anda cari perusahaan jaringan, perusahaan e-commerce, ya, dan dropshipping dari Amerika. Itu udah terbukti. eBay, Amazon, ya kan, Microsoft, Apple, IBM, Facebook, ya kan, semua itu dari Amerika. Ya, next. Mari kita lihat bagaimana Jenes itu melanda dunia dengan kekuatan bisnis yang luar biasa, dengan pertumbuhan yang sangat signifikan, yang saya sudah kerja 15 tahun, saya nggak pernah melihat seperti ini. Coba Anda bayangkan, perusahaan baru umur 6 tahun, ya. Pada tahun 2011, di tahun keduanya, dia masuk urutan 82 besar dari top direct selling, perusahaan direct selling network di dunia. Dari 100 list, kita masuk nomor 82. Dan mau dicatat, yang 99 lainnya itu, perusahaan itu, biasanya udah bercokol di situ sudah belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita 2 tahun langsung masuk top 100 list. Menurut Anda ini perusahaan ecek-ecek atau perusahaan luar biasa? Hebat. Banyak perusahaan yang udah 20 tahun aja mencoba masuk 100 list, gak masuk-masuk Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya tahun 2012 naik 2 kali lipat. Naik urutan 78 Bapak Ibu. Tahun 2013 naik urutan ke 46 besar. 2 kali lipat juga salesnya, 250 miliar US dollar. Dan terus ya memuncak. Dan akhir tahun ini, kemarin di Expo, ya, kita Jenes Global akan menjadi the next $1 billion company. Mohon dicatat Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia sedang krisis dan banyak perusahaan gulung tikar. Tapi ada satu perusahaan, biasanya muncul 10 tahun sekali, perusahaan seperti Jenes yang melawan arus krisis justru tampil cemerlang menjadi solusi untuk kehidupan banyak orang. Saya bangga Bapak Ibu, saya ada di bisnis ya yang menjadi jawaban daripada solusi global. Nah, pasarnya, produknya seperti apa Bapak Ibu? Kalau Anda cari bisnis, Anda mau cari bisnis yang sedang tren atau sedang turun? Nah, salah satu bisnis yang sedang tren, yang nggak kenal krisis, adalah bisnis di industri anti-aging. Kalau Anda bisa lihat trennya, statistiknya, ya, permintaan produk-produk anti-aging di benua manapun juga itu selalu meningkat. Dan kita tinggal di Asia Pasifik justru yang permintaannya paling besar Bapak Ibu. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa pergi
ke seluruh department store yang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Lantai 1 isinya apa? Produk-produk kosmetik, produk-produk skincare, produk-produk nutrisi Bapak Ibu. Ya. Dan kita ada di industri anti-aging yang permintaannya selalu meningkat.